Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian tetap semangat ya belajarnya. Walaupun di rumah aja, kalian harus tetap sungguh-sungguh belajarnya. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Meldawati dari Universitas Lambung Mangkurat, Prodi Pendidikan Kimia. Nah, kali ini saya akan menemani kalian belajar bersama-sama mata pelajaran kimia. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak sih pembelajaran minggu lalu? Nah, jadi pembelajaran minggu lalu sudah dibahas mengenai molekul. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Nah, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana caranya menghubungkan interaksi antar ion, antar atom, dan molekul dengan sifat fisika zatnya, serta bagaimana cara menerapkannya terhadap keadaan sekitar. Mohon disimak ya, pelan-pelan aja kita belajarnya. Nah, kira-kira pada saat kita memperhatikan keadaan sekitar, kenapa suatu bahan atau zat itu bisa menguap, bisa mengembun, bisa mencair. Nah, kira-kira itu ada apa ya? Apakah di dalamnya tersebut sudah ada air? Sudah ada zat-zat yang bisa menguapkan suatu zat tersebut atau bagaimana? Nah, ternyata ini ada kaitannya antara molekul. Nah, dalam berbagai jenis zat tersebut, ternyata mereka ada yang mudah mencair, ada yang mudah untuk mengembun, ada yang mudah untuk menguap. Nah, ternyata itu disebabkan oleh gaya antar molekul yang ada di dalam zat tersebut. Misalnya, gaya tersebut semakin kuat, maka dia semakin mudah untuk mencair. Nah, contohnya ketika dalam kehidupan sehari-hari zat tersebut dalam keadaan gas, dia memiliki suhu yang relatif tinggi dan memiliki tekanan yang rendah, sehingga molekul atau zat tersebut dia dapat berdiri sendiri dalam bentuk gas. Akan tetapi ketika dalam bentuk cair atau ketika suatu zat itu mengembun, nah maka dia memiliki suhu yang relatif rendah dan memiliki tekanan yang cukup tinggi, sehingga keadaan zat tersebut dia dapat mencair, dan dalam keadaan cair dia memiliki gaya antar molekul yang besar. Nah, ketika suatu bahan atau zat dia itu bersifat cair atau dalam bentuk cairan dan padatan, maka di dalam zat tersebut banyak gaya antar molekulnya, atau dalam zat tersebut dia mengandung molekul-molekul yang sangat banyak, sehingga di dalam zat tersebut dia ada tarik-menarik antara molekul-molekulnya. Nah, semakin banyak gaya antar molekul di dalam suatu zat, maka semakin banyak pula energi diperlukan. Contohnya ketika kita ingin mencairkan atau mengembunkan suatu zat dalam bentuk fasa gas, maka di dalam zat tersebut kita perlu energi bagaimana untuk mencairkan si gas tersebut. Nah, seperti itu. Jadi gaya antar molekul ini menyebabkan si gas tersebut bisa mencair. Jadi ketika kita ingin mencairkan suatu zat, maka kita memerlukan energi yang dapat mengatasi gaya antar molekul tersebut. Semakin banyak gaya antar molekul tersebut, maka semakin kuat juga energi yang diperlukan agar kita mudah untuk mencairkan suatu zat. Nah, selanjutnya ini kita perlu memahami tentang ikatan kovalen polar dan nonpolar. Apa sih polar dan nonpolar itu? Kemarin kalian sudah belajar kan tentang ikatan kovalen. Nah, gaya antar molekul ini sangat berikatan dengan yang namanya ikatan kovalen polar dan nonpolar. Jadi ikatan kovalen polar ini adalah ketika suatu atom dia memiliki elektron yang berbeda. Misalnya pada jenis zat atau air nih misalnya. Ketika atom hidrogen dengan atom oksigen dia berikatan seperti yang di atas ini, ada hidrogen dan oksigen. Nah, yang mana O-nya memiliki 6 elektron dan hidrogennya memiliki 2 elektron, sehingga dia memiliki elektron yang berbeda. Tarik menariknya sangat kuat sehingga dinamakan ikatan kovalen polar.
Nah, kemudian yang kedua ada ikatan kovalent nonpolar. Nah, ini terjadi kepada ikatan, misalnya ikatan oksigen O2. Dia memiliki elektron yang sama. Jadi tarikannya itu sama, tidak ada yang tarik menarik yang kuat, tidak ada yang lemah, jadi dia sama tarikannya. Nah, ini yang dimaksud dengan ikatan kovalent polar dan ikatan non polar. Nah, jadi kali ini kita akan membahas gaya antar molekulnya. Jadi gaya antar molekul itu ada 5. Yang pertama itu ada gaya London atau gaya dipol sesaat. Kemudian yang kedua ada gaya dipol-dipol. Nah, kemudian yang ketiga ada gaya dipol terimbas. Kemudian yang keempat itu ada ikatan hidrogen, dan yang kelima itu ada gaya van der Waals. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama itu adalah gaya London. Gaya London ini disebut juga gaya dispersi atau dipol sesaat. Nah, gaya ini terjadi ketika gaya antar molekul pada suatu zat yang bersifat nonpolar. Nah, ketika dalam suatu zat dengan miliaran atom, dia dapat mengalami pergantian antar si gaya tersebut. Ketika banyak sekali molekul, dia si nonpolarnya sesaat akan berubah menjadi polar. Nah, ketika dia berinteraksi, misalnya ketika dia bersifat nonpolar, akan tetapi diselimuti berbagai molekul, berbagai atom, dan dia teracak-acak arahnya sehingga dia dapat menghasilkan ikatan polar. Nah, itulah yang menyebabkan gaya tersebut disebut gaya dipol sesaat, karena dia dapat menghasilkan si gaya polar dalam waktu yang sesaat. Nah, kemudian yang kedua itu adalah gaya dipol-dipol. Nah, apa sih gaya dipol-dipol ini? Gaya dipol-dipol ini adalah gaya antar molekul yang bersifat polar. Nah, gaya dipol-dipol ini lebih kuat dibandingkan gaya London yang tadi, sehingga dia menghasilkan titik didih dan titik leleh yang tinggi. Nah, kenapa jadi seperti itu? Karena dia memiliki gaya yang kuat, sehingga ketika dia ingin dilepaskan, maka dia harus memiliki energi yang besar. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah gaya tarik dipol terimbas. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan dipol terimbas? Nah, maksudnya adalah di sini gaya tarik menariknya disebabkan oleh nonpolar dan polar. Jadi di sini ada ikatan nonpolarnya, ada polarnya yang pasti sudah ada di dalam suatu gaya ini. Sedangkan yang gaya London tadi dia lebih banyak nonpolarnya dibandingkan polarnya. Sedangkan yang ini dia sudah pasti bergantian, ada nonpolar, ada polar yang terjadi. Makanya dia dikatakan dipol terimbas karena berganti-gantian oleh si nonpolarnya dan polarnya. Nah, kemudian yang keempat adalah ikatan hidrogen. Nah, ini namanya ikatan hidrogen karena dia berlaku ikatan yang disertai dengan hidrogen. Jadi dia berinteraksi antara si atom lain dengan si hidrogennya ini. Nah, dia memiliki ikatan yang sangat kuat dibandingkan gaya-gaya antar molekul yang lainnya, dan dia memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat tinggi. Nah, kemudian gaya antar molekul yang kuat ini disebabkan juga karena adanya keelektronegativan yang besar antara si atom-atom tersebut. Makanya di dalam ikatan hidrogen itu terkenal sekali pada ikatan antara hidrogen dengan fluor, dengan oksigen, dan dengan nitrogen, karena dia memiliki kecenderungan keelektronegativannya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Nah, contohnya yang 3 ikatan ini yaitu hidrogen dengan fluor, kemudian ada air atau hidrogen dioksida
Tidak, kemudian ada nitrogen dan si H-nya atau amonia. Nah, seperti itu, dia di antara yang tiga ini dia memiliki ikatan hidrogen yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya, sehingga dia memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Nah, yang kelima adalah gaya van der Waals. Gaya van der Waals ini disebut juga gaya antar molekul secara kolektif. Jadi, semua yang dimaksud dengan gaya-gaya tadi, nah itu adalah gaya van der Waals. Misalnya gaya dipol-dipol, gaya dipol sesaat, dan gaya dipol terimbas. Nah, itu semuanya adalah contoh dari gaya-gaya van der Waals ini. Tetapi dikelompokkan lagi, misalnya kayak gaya London tadi, itu terjadi hanya pada nonpolarnya saja. Kemudian ketika dia dipol sesaat, dia menyebabkan ada nonpolarnya, tetapi dia juga menyebabkan polarnya. Kemudian ada gaya dipol terimbas, dia terjadi saat nonpolar dan polar. Nah, inilah yang disebut dengan gaya van der Waals. Nah, jadi ibaratnya tuh gaya van der Waals ini adalah kesimpulan dari semua gaya-gaya yang ada. Jadi semua gaya itu disebut oleh gaya van der Waals supaya memudahkan kalian, sehingga gaya van der Waals ini dibagi-bagi lagi. Gaya yang non-polar itu untuk gaya London, kemudian gaya polar itu untuk dipol, kemudian gaya non-polar dan polar itu termasuk gaya dipol terimbas. Nah, itulah